Sebentar lagi, Holmes akan berulang tahun. Hadiahnya, dia diberikan chip untuk bebas narkoba selama 1 tahun secara gratis. Alfredo meminta bantuan kepada Holmes untuk temannya bernama Ken Whitman. Sampai di rumah Ken, Holmes dan Watson disambut Eva, anak dari Ken. Lalu bertemu dengan Ken, dia mengalami masalah. 2 tahun lalu, Eva menggunakan ID palsu untuk masuk ke klub kota. Seorang pria bernama Brent Garvey memberikan sesuatu ke minuman Eva. Esok paginya, Eva menceritakan kepada ayah dan ibunya, melapor ke polisi dan menemukan Garvey. Garvey didakwa, ditambah ada 2 korban lain yang menuntut. Garvey mengaku bersalah sehingga mendapat pengurangan hukuman. Eva mengurung diri dan setelah memiliki terapis, Eva niat kembali untuk kuliah di tahun depan. Tapi kemudian beberapa bulan lalu ada yang mengirim surat ke rumah Ken berisi video Eva dan Garvey saat berhubungan. Terdapat pesan yang ditujukan untuk Ken, yakni meminta transfer $10.000 dan tidak boleh melaporkan hal ini ke polisi atau tidak video itu akan diposting ke online. Ken membayar uang itu, tapi pelaku semakin lama meminta lebih. Dan sekarang permintaan ketiga di mana Ken sudah tidak mempunyai uang lagi. Holmes akan membantu Ken. Pemerasan baginya adalah hal yang lebih keji ketimbang pembunuhan. Kemudian Holmes dan Watson mengintai sebuah rumah. Rumah itu didapat dari rekan Holmes di London yang menyelidiki nomor rekening yang ditransfer Ken, bernama Charles Augustus Milverton. Setelah Charles pergi, Holmes masuk ke rumah Charles, menemukan laptop dan membukanya. Terdapat 2 korban lain selain Eva, Tracy Bender, dan Karen Piston. Dan melihat lainnya, tampaknya Charles seorang pemeras profesional. Kemudian Watson melihat Charles kembali ke arah rumah, memberitahu Holmes untuk kabur. Hendak lewat belakang, tapi ada orang. Disangka Holmes, Charles lewat belakang, sedangkan Watson melihat Charles di pintu depan. Sehingga Holmes memilih untuk bersembunyi. Sambil mengintip, ternyata orang yang ada di pintu belakang bukanlah Charles, melainkan orang lain, memakai topeng untuk menembak Charles. Dia di bawah serta laptopnya. Holmes melihat kejadian itu tepat di depannya. Kemudian Holmes pergi ke kantor polisi menemui Gregson untuk memberikan video dan mengajaknya untuk bercerita. Holmes memulai menceritakan kasusnya ditambah dengan pembunuhan di mana dia melihat kejadian itu. Masalahnya adalah jika polisi menangani kasus ini dan Charles ternyata mempunyai kaki tangan, maka video 3 korban pelecehan akan dipublish ke online. Holmes meminta Gregson untuk merahasiakan kejadian ini sampai di mana Holmes menemukan kaki tangan yang bisa jadi juga pembunuh Charles adalah kaki tangannya sendiri. Dan Holmes kembali ke rumah mengabarkan Watson kalau Gregson bersedia untuk merahasiakan kematian Charles. Watson di rumah Charles hanya menemukan bukti besar berisi list pembayaran korban ke Charles. Sekarang untuk mendeteksi kaki tangan Charles akan dimulai dengan Garvey yang masih dalam penjara. Apakah dia kaki tangannya? Jika tidak, minimal akan ada petunjuk siapa yang membunuh Charles. Bertemulah dengan Garvey. Charles pernah datang ke penjara untuk membeli video yang dimiliki Garvey. Tapi Garvey menolak. Dia tidak pernah mengirim video itu ke Charles. Kemudian, kembali ke rumah, tampaknya menurut Holmes Garvey berkata jujur. Videonya tidak dijual ke Charles, tapi Charles mengambilnya diam-diam saat di penjara. Di buku besar yang dilihat Holmes, menemukan satu nama dengan nama Henry VIII. Mungkin mencurigakan, tapi Alfredo menelpon Holmes. Dia melihat ada seseorang yang berada di depan rumah Charles. Jadi Holmes dan Watson datang ke sana. Hanya saja orang itu sudah pergi. Menjelaskan ciri-cirinya, Watson menunjukkan salah satu sheriff, Duke Wallanders. Dan Alfredo mengiyakan kalau orang itu mirip dengan yang dilihatnya. Dan sekarang bertemulah dengan Duke. Dia mengaku tidak mengenal Charles. Holmes juga tidak bisa membuktikan apapun, jadi dia menggunakan cara lain. Sertifikat-sertifikat yang dimiliki Duke semuanya adalah palsu. Jadi Duke akhirnya mengaku mengenal Charles. Tapi dia bukan kliennya. Duke pernah membebaskan dia dari tuntutan mabuk saat mengemudi. Dia pernah mengatakan kalau dia mempunyai cadangan jika terjadi apa-apa. Hanya saja tidak diberitahu siapa namanya. Kembali ke rumah,
Holmes menemukan 2 tahun lalu, Charles merujuk seorang klien ke sheriff bernama Abraham Zellner, pria yang mau menuntut maskapai karena menurunkannya. Zellner adalah satu-satunya klien yang Charles rujuk. Tadinya, Holmes yang berpikir Henry VIII adalah kaki tangan Charles. Henry VIII merujuk ke Raja Inggris yang berbadan gemuk sama seperti Zellner. Jadi dugaan sementara, Henry VIII adalah Abraham Zellner dan kaki tangan Charles. Dan Gregson menelpon Holmes, melaporkan ada yang melihat seseorang yang ingin membuang mayat ke sungai. Mayat itu memiliki 3 tembakan di dada, dan namanya adalah Charles Milverton. Hamilton is dead is officially out. Pelaku tertangkap. Dia melakukannya karena merasa diperas, bernama Anthony Piston, ayah dari Karen Piston. Korban kedua, Brian Garvey. Sekarang, Anthony berada di sel. Pengacaranya sudah menceritakan kisah Anthony ke media. Jadi kematian Charles secara resmi tersebar ke media. Sedangkan Holmes masih belum menemukan siapa kaki tangan Charles. Sekarang di ruangan integrasi, Anthony mendapat pemerasan 9 bulan lalu. Dia masih sanggup untuk membayarnya. Sampai ada kiriman lagi minggu kemarin di saat dia tidak memiliki uang. Jadi dia mengatakan tidak punya uang, meminjam dari temannya seorang bandar judi. Jadi tidak bisa menyetor atau mentransfer dari bank. Sehingga Anthony akan menaruh uangnya di bawah kursi taman. Saat Charles ambil, Anthony mengikutinya sampai ke rumahnya. Beberapa malam kemudian, dia membobol pintu dan menembaknya, membawa pergi Charles beserta laptopnya. Laptop itu sudah dihancurkan dan dibuang Anthony ke tong sampah. Keluar ruangan untuk pertama kalinya bagi Gregson dan Holmes. Menangkap seorang pelaku tapi gagal dalam misi utama, yaitu mencegah tersebarnya video ke online. Sekarang mungkin video-video 3 korban itu sedang tersebar di internet. Bell lalu melapor ke Holmes tentang alamat Zellner. Tapi itu bukan sebuah rumah, melainkan toko daging. Tidak ada yang mencurigakan di tempat itu, bahkan tidak ada data kriminal atau samsat mengenai nama Abraham Zellner. Jika memang itu sebuah nama, Holmes menemukan sebuah nama palsu. Dan Watson menelpon Holmes, memberikan kabar kalau Ken Whitman mendapatkan pesan pemerasan kembali dari Charles. Kembalilah ke rumah untuk melihat email itu. Dipastikan itu adalah Henry VIII. Pemberitaan kematian Charles sudah diberitakan ke media, tapi tampaknya Henry VIII tidak peduli dan ingin mengambil alih bisnis. Beruntung untuk Holmes menghadapi ketamakan seseorang yang hanya berpikir untuk uang. Artinya video 3 korban itu masih belum dipublish. Dan besok di kamar Watson, selalu Holmes membangunkan Watson, pasti dia mendapatkan sesuatu. Akhirnya Holmes menemukan petunjuk siapa sebenarnya Henry VIII. Dia selalu menggunakan nama samaran dan tidak menggugat maskapai saja, tapi di tempat lain dengan nama-nama yang berbeda, tapi dengan pola yang sama. Jika nama awal diawali A, maka nama panjangnya memakai Z. Jika di awal B, maka nama kedua memakai Y, dan seterusnya. Tentu sulit untuk menemukan nama aslinya, tapi dipastikan nama-nama itu dilakukan oleh satu orang. Dan dari gugatan-gugatan itu, terdapat 2 gugatan yang muncul ke media. Di koran Queens menampilkan wajah penggugat, dan 4 tahun lalu juga menampilkan wajah yang sama menggunakan nama Stuart Bloom. Nama itu tidak berpola, S dan B. Dan Holmes perkirakan itu adalah gugatannya pertama kali. Jika sebelumnya, nama Abraham Zellner tidak tercatat di kriminal ataupun samsat, Stuart Bloom ada di data samsat, tinggal di Staten Island, dan menuju rumah Bloom dengan masuk diam-diam. Di rumahnya berserakan pasir kucing, tapi tidak ada tanda-tanda kucing di sini. Seolah digunakan untuk menyerap bau yang sangat tajam. Dan benar, ditemukanlah Stuart Bloom sudah tewas di kamar mandi. Sekarang Gregson datang. Holmes memperkenalkannya sebagai Henry VIII alias Stuart Bloom, kaki tangan Charles Milverton. Di dadanya tampak sebuah pola sepatu. Charles membunuhnya dan menginjaknya, menutupi bau mayat dengan pasir kucing. Jadi, bukti memberitahu kalau Charles yang membunuh Stuart. Masalahnya adalah siapa yang melanjutkan pemerasan ketika 2 pelaku pemerasan sudah tewas. Kembalilah lagi ke rumah. Holmes menemukan jalan buntu. Dia membutuhkan data baru. Jadi data yang sudah ada
akan diperiksa kembali oleh Watson. Sebelum itu, Holmes menceritakan chip bebas narkobanya yang bisa dipakai besok saat ulang tahun. Sebenarnya, besok bukan ulang tahunnya, tapi hari di mana dia terakhir menggunakan narkoba. Ulang tahunnya adalah hari ini, dan Holmes masih bersikeras untuk tidak menggunakan narkoba dan ajakan Alfredo karena takut gagal lepas dari narkoba. Kemudian ada pesan masuk untuk Holmes. Laporan otopsi Charles mungkin dianggap Holmes sebagai data baru andai Holmes tidak berada di TKP. Watson gantian untuk melihat. Saat diintegrasi, Anthony menceritakan kalau dia menginjak wajah Charles sebelum dibuang. Dia mengira akan seluruh muka, ternyata hanya di sisi kepala. Mendengar itu, Holmes lalu melihat. Sebelumnya, Holmes melihat ada sebuah tanda di kepala Charles yang sekarang tidak ada karena diinjak Anthony. Seakan Anthony memang menargetkan posisi itu. Besoknya, Holmes datang ke polisi menemui Anthony kembali. Jadi, pengakuan Anthony adalah dia bertemu Charles beberapa malam lalu. Tapi Holmes yakin Anthony dan Charles pernah bertemu jauh sebelumnya. Charles dipukuli 4 bulan lalu, dibawa ke IGD, mengaku dirampok. Karena itu polisi memfoto lukanya. Tapi Watson berpikir Charles berbohong karena menutupi kisah sebenarnya, yaitu Anthony menemukan Charles dan memukulinya. Sampai Charles menawarkan hal yang tak bisa Anthony tolak. Bagian bisnis pemerasannya. Holmes menunjukkan sisi kiri yang terluka dari Charles. Terdapat sebuah bentuk yang sama seperti cincin yang dipakai Anthony. Jadi saat polisi mengetahui lokasi Anthony, dia langsung menginjak-injak sisi itu untuk menutupi dan memberikan alibi seolah emosinya meluap. Dan Karen Piston bukanlah anak kandung Anthony, melainkan anak angkat. Bahkan mereka berdua sering bertengkar berdasarkan pengakuan tetangganya. Jadi, Anthony menemukan Charles berbulan-bulan yang lalu. Charles menawarkan sebagian dari bisnis pemerasannya untuk sebagai ganti nyawanya. Dan Anthony membutuhkan uang sehingga menerima tawaran itu. Charles mempunyai 2 kaki tangan, Stuart Bloom dan Anthony Piston. Terlalu banyak untuk berbagi, jadi kemungkinan Anthony yang memberikan ide untuk Charles membunuh Stuart, atau mungkin itu keinginan Charles sendiri. Tapi itu semuanya teori. Untuk membuktikannya, Gregson sudah melakukan penggeledahan terhadap bisnis dan rumah Anthony pagi ini, dan menemukan laptop milik Charles di kantor Anthony yang berdasarkan pengakuan Anthony sebelumnya sudah dihancurkan dan dibuang. Anehnya, laptop itu tidak di meja kerja Anthony, tapi di meja saudaranya. Dan saudaranya sudah mengaku sebagai rekan Anthony, seperti Charles dan Stuart. Saudara Anthony melanjutkan pemerasan di saat Anthony ditahan polisi. Anthony tidak bisa mengelak dengan bukti-bukti yang ada dan akan ditahan selama 20 tahun di penjara. Dan kasus pun selesai. It looks like you'll be spending a few more decades in prison than you thought.